Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mengizinkan kita untuk hadir di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Nanti yang sumbernya kami bertiga dari CGP Angkatan ke-9 Kota Pekanbaru. Selawat dengan salam tidak lupa kita hadiahkan dua arwah dengan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 192 Pekanbaru, Bu Alse, dan yang sama-sama kita hormati Ketua dari komunitas badan kita, komunitas badan Nawasena, yaitu Ibu Angela, dan yang saya hormati juga bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir di ruangan ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata mukadimahnya, sesuai acaranya pada pagi menjelang siang ini. Yang pertama pembukaan dari saya sendiri, yang kedua kita minta kata sambutan sepatah dua kata dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat sejahtera kita semua. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu, kami menjelang siang ini kita berada di ruangan ini yang kita seminasi dari calon guru tergerak terhadap kita guru-guru di Pekanbaru dengan tema budaya positif. Dengan tema budaya positif ini secara tidak langsung mengajak atau menghimbau atau memberikan dukungan kepada Bapak Ibu yang belum mengikuti calon guru penggerak supaya terbesit keinginan untuk menjadi calon guru penggerak. Kemudian dengan kegiatan ini ibu-ibu atau bapak ibu yang menjadi calon guru penggerak berbagi ilmu yang mereka dapat saat pendidikan atau pelatihan di calon guru penggerak. Kegiatan ini juga sejalan dengan program dari komunitas belajar kita, yaitu komunitas Nawasena yang secara tidak langsung memberikan pengetahuan untuk Bapak Ibu. Saya tertarik dengan budaya positif sesuai dengan saya punya tesis yang baru selesai saya sidangkan, yaitu pengaruh motivasi, disiplin, dan budaya organisasi terhadap kinerja guru di Kota Pekanbaru. Jadi budaya positif itu mempengaruhi kinerja kita untuk lebih baik lagi. Jadi dengan adanya acara ini dapat memotivasi Bapak Ibu untuk lebih berkarya lagi dalam bidang apapun itu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua komunitas kita, Ketua Komunitas Belajar Nawasena SDN 192 Pekanbaru, Kepala Ibu Angela, kita persilakan. Udah bilang. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selaku Ketua KOM dari Nawasena. Ini adalah program atau pelatihan yang kedua yang kita adakan
dan guru penggerak. Ini budaya positif salah satunya. Kenapa kita bentuk Kombel di sekolah? Karena Kombel ini memang bertujuan untuk menumbuh kembangkan apa itu pengetahuan yang kita dapatkan baik di pelatihan ataupun di tempat yang ada tes seminar online ataupun komunitas-komunitas yang lain bapak ibu ikuti bisa dikembangkan di sekolah. Jadinya dengan ada ini semakin bentuk motivasi supaya kita tidak stuck di situ aja di zona aman, di zona nyaman. Jadi kita diminta untuk berubah dan bergerak ke arah yang lebih baik. Saya juga mengimbau kepada teman-teman semua, kita sama-sama bergerak untuk melakukan perubahan yang lebih baik lagi untuk kemajuan sekolah. Salah satu yang sudah dikembangkan oleh Ibu Wiki, Bu Iren, dan Bu Novi sangat terasa sekali perbedaannya dari kita cuma satu guru penggerak, sekarang sudah bertambah 3. Mungkin dimotivasi buat teman-teman yang lain mungkin bisa bertambah lagi, bisa sampai 100% kita semua guru penggerak akan sangat terasa. Jadi kita bukan berkembang sendiri, tapi kita berkembang bersama-sama. Kita majukan jadi perubahan dalam mengajar, pembelajaran, bagaimana anak bisa pembelajaran itu tidak hanya berpusat pada murid saja, tapi harus berkembang bersama-sama. Harus ada kreativitas, tidak hanya belajar buka buku, baca, kasih tugas, dan harus pulang. Tapi harus diselingi dengan media pembelajaran di luar kelas, atau membuat profil belajar Pancasila. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Ini salah satu untuk motivasi guru-guru untuk lebih baik lagi. Kita mulai sama-sama untuk mengerjakan PNM kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua Nawabena. Jadi Ibu Ketua juga mengingatkan kita kembali untuk sama-sama kita mengisi PNM kita. Baiklah Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pada siang hari ini kita akan menjelaskan narasumbernya kita dari Ibu Novita Babena, CGB Angkatan 9 Kota Pekanbaru, akan menjelaskan budaya positif. Kepada Ibu Novi kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Saya berharap Bapak Ibu masih semangat ya untuk tidak bosan-bosannya mendengarkan kami berbagi, sebenarnya bukan mengajari, berbagi, sharing ilmu yang sudah kami dapatkan. Saya juga mohon izin kepada Bapak Ibu untuk duduk karena kondisi saya yang lagi hamil. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul di ruangan SD Negeri 192 yang kita cintai ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu LC Marta Dewi SSS SPD yang kami sebentar lagi MPD ya Bu ya. Tingkat tulis sudah ya Bu ya. Yang juga saya hormati Ibu Ketua Komber kita Ibu Ardela Putri SPD, dan yang saya hormati dan saya sayangi Bapak Ibu guru beserta staf SD Negeri 192 Pekanbaru. Nah, di sini saya akan mencoba berbagi praktik baik ya ilmu yang sudah kami dapatkan tentang budaya positif. Budaya itu bisa kita artikan dengan pembiasaan, sedangkan positif itu tentu hal yang baik
sebagai guru juga perlu memperbaiki diri, merubah diri kita menjadi lebih baik, bukan hanya murid. Kenapa? Karena kita itu contoh atau teladan langsung yang dapat dilihat oleh anak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita sebagai guru berperilaku. Apakah kita berperilaku itu karena ada sesuatu yang ingin kita dapatkan, atau ada dorongan, atau ada ancaman, atau karena dari hati kita, dari diri kita sendiri. Teori motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti kan itu kita ada pengaruh dari luar, ketakutan dari dalam diri kita. Nah, itu termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Bisa jadi imbalannya apa? Pujian, reward, penghargaan. Itu juga motivasi eksternal dari luar. Kenapa disebut dari luar? Karena bukan perubahan atau motivasi yang dilakukan dari dalam diri kita, dari hati kita yang ingin berubah sendiri. Nah, yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini ada pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, ini untuk menghargai diri sendiri ini sudah jelas itu adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif dari dalam diri kita sendiri. Nah, Bu Iren boleh dibantu Bu Iren? Stikernya Bu Iren. Saya ada pertanyaan untuk Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf ya Bapak Ibu, saya tidak dapat berdiri. 3. Ya, 1 orang 3. Pertanyaan yang pertama, tidak ada di slide ya Bapak Ibu. Ini berhubungan dengan ini. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasannya. Di situ juga ada pertanyaannya ya Bapak Ibu. Tolong dijelaskan alasannya juga. Itu sesuai tuh Dedi, tugas apa tesis Ibu? Pengaruh motivasi, disiplin, dan budaya organisasi terhadap kinerja guru. Ada SD, Kapalu, termasuk SD 1. Apa pertanyaannya, Mami? Itu pertanyaan yang pertama. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda jika Anda datang cepat, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Tolong jelaskan. Peraturannya tidak ada ya, tidak ada peraturan misalnya.
sudah selesai. Jadi itu mana? Nanti saja ditempelnya Bapak Ibu biar sekalian jalan ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi ini yang ada di layar ini, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Jelaskan. Kalau ibu tak itu pertanyaan sidang kemarin motivasi kayak internal itu motivasi yang mana? Ada itu bukan murid, Bapak Ibu. Ini berarti. Ya, dari ketiga jenis ini pertanyaan yang kedua ya Bapak Ibu. Dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Jelaskan. Bapak Ibu, kita di sini sekali lagi tidak mencari benar dan salahnya. Kita di sini adalah menyamakan persepsi kita, mindset kita terhadap budaya positif ini. Betul sekali. Kan ada pernah marah kalau pelakon. Cuman kita membuka pikiran. Pertanyaan nomor 2. Sudah Bapak Ibu pertanyaan nomor 2. Nanti dia sekalian ditempel aja Bapak Ibu biar nggak bolak balik. Ya boleh. Di kertas yang satu lagi ya Pak Yudi ya. Jangan di kertas yang sama. Mana Pak Yudi? Pertanyaan yang nomor 3. Strategi apa yang selama ini Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Bapak Ibu? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Bapak Ibu? Ya, strategi apa yang selama ini diterapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Bapak Ibu? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Bapak Ibu? Nanti di sini saya cuma bacakan jawaban Bapak Ibu saja. Nanti untuk penjelasan selanjutnya nanti akan saya jelaskan. Tidak ada benar dan salahnya sekali lagi ya Bapak Ibu. Pencerahan itu enak kajiannya pencerahan. Apa itu? Pertanyaannya ada di sini ya Bapak Ibu di kertasnya di karton pink. Yang sudah selesai boleh ditempelkan Bapak Ibu ke depan. Itu termasuk salah satu kreasi, inovasi. Kita di sini pencerahan juga Pak. Ya, apa pencerahan gini kan? Apa pencerahan?
Sudah Bapak Ibu, sudah semua? Dah, Bapak Ibu, saya akan coba membacakan jawaban dari Bapak Ibu semua. Yang pertama, bila di sekolah tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, tidak ada surat teguran bagi guru yang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji, apakah Bapak Ibu akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar? Jawabannya iya, saya tetap datang tepat waktu karena saya merasa beban kalau datang terlambat. Bukan sek dengan ya bukan sek. Ada yang menjawab? Boleh bukit, silakan bukit. Ada yang menjawab tetap datang tepat waktu karena pekerjaan saya, tanggung jawab saya. Saudara dengan Tuhan. Saya akan tepat waktu untuk datang ke sekolah karena itu sudah menjadi kewajiban saya. Ini ada yang berbeda. Tidak, karena tidak ada besok-besok frekuensi yang mengikat. Karena akibat dapat menjadi stimulus perilaku disiplin. Ada lagi yang menjawab, saya tetap berusaha tetap datang tepat waktunya sebab saya sadar tupoksi guru harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, iya karena tanggung jawab saya pribadi akan saya bertanggung jawab dunia akhirat. Ini saya tahu tulisannya. Iya, nanti tandain kan saya. Selanjutnya, saya akan tetap datang tepat waktu walaupun tidak ada peraturan dan hukuman karena itu adalah kewajiban sebagai kita guru. Ada lagi, iya, alasannya bentuk tanggung jawab terhadap pekerjaan yang saya tekuni sekarang. Selanjutnya, saya akan datang tepat waktu karena itu merupakan tanggung jawab saya mencerdaskan anak didik. Ada lagi, iya, saya akan berusaha datang tepat waktu karena mengajar merupakan salah satu tanggung jawab untuk saya. Nah, dari kesimpulan yang saya dapatkan dari pertanyaan yang saya buat, jadi tidak ada pengaruh ya, tidak ada teguran, tidak ada pujian, Bapak Ibu. Ya, Pak, dari secara keseluruhan, Bapak Ibu tetap datang tepat waktu ya, bukan sek, Bapak Ibu guru kita. Semoga menjadi nanti kita pelaksanaannya saja yang lupa ya. Ya, dia kan sudah ada. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Jelaskan. Ada yang menjawab motivasi internal dan eksternal, ya. Terus motivasi eksternal dari nilai siswa di rapor. Ada yang menjawab motivasi eksternal karena
Menurut teori perkembangan peserta didik, 4-9 tahun masih ada di tahap prakonvensional. Ini ada yang menjawab 2, mendapatkan imbalan teori motivasi yang kedua. Ini juga ada yang menjawab untuk menghindari ketidaknyamanan. Oh, di sini sudah ada yang menjawab nomor 3. Berarti sudah ada beberapa anak kita yang untuk menghargai dirinya sendiri ya Bapak Ibu ya, tidak takut untuk dihukum oleh guru atau peraturan yang ada di sekolah. Sudah mantap nih berarti. Ada juga yang menjawab, ini juga ada nih untuk menghargai diri sendiri, motivasi yang ketiga. Ada juga yang menjawab untuk usia anak sekolah dasar, motivasi eksternal lebih penting. Ya, saya tidak mencari benar salah jawaban Bapak Ibu. Sekali lagi, kita di sini adalah menyamakan persepsi, menambah ilmu kita bersama. Untuk pertanyaan nomor 2, ada yang menjawab teori motivasi yang bagian pertama, ada yang menjawab nomor 2, ada yang menjawab nomor 3. Berarti sudah ada Bapak Ibu melihat tingkah laku anak kita yang sesuai dengan teori motivasi perilaku manusia yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Sudah sadar dia dari dalam diri dia. Lebih dominan ini. Ya, lebih dominan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Karena tidak gampang ya Bapak Ibu untuk menumbuhkan budaya positif, itu tidak gampang. Pertanyaan yang ketiga, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Ada yang menjawab strategi belajar sambil diserangi bermain. Ada yang menjawab strategi hukuman atau sanksi. Ada yang menjawab memberikan konsekuensi yang baik, memberikan hukuman sesuai sebab akibat langsung dari perbuatannya. Ada juga yang menjawab dengan memberikan hukuman sehingga siswa menjadi lebih teratur. Ada yang menjawab strategi disiplin datang ke sekolah, disiplin bekerja sama teman, dan sebagainya. Ada juga yang menjawab strategi kesepakatan kelas, terus strategi kesepakatan kelas dan murid di kelas, dan yang terakhir memotivasi anak menanamkan perilaku positif. Selamat saya Bapak Ibu. Izin dulu ya Bapak Ibu. Nah, dari pertanyaan saya tadi berhubungan dengan slide selanjutnya nih, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini ada satu restitusi nanti Bapak Ibu, nanti di terakhir kali saya munculkan slide-nya, ada nanti perbedaannya. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman hanya dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Hukuman itu paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus tanggapan. Kenapa? Karena ada kesepakatan terlebih dahulu antara murid dan gurunya. Terus hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi
kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini perbedaannya. Kalau menurut Bapak Ibu, mana yang lebih bagus, hukuman atau konsekuensi? Tentu dari perbedaannya adalah konsekuensi, tapi lebih ada yang lebih tepat lagi, restitusi namanya. Ini dia yang tadi kita jawab saja bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Ini kan sudah jelas nih perbedaannya. Nih, langsung kita jawab saja bersama-sama. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kenapa hukuman Bapak Ibu? Karena memberatkan anak. Terus menyakiti anak enggak? Terpaksa enggak dia Bapak Ibu? Terpaksa. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya. Ini Tergantung kalau ini bisa jadi bisa kesepakatan tadinya. kesepakatan ya Ibu Kemsek, cuma yang kita di sini yang tidak ada kesepakatan, tidak ada apa, sesuai pernyataannya saja. Setuju hukuman Bapak Ibu? Ini bedanya sama yang nomor 2 sama yang terakhir ini adalah hampir sama tapi berbeda. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu hukuman atau konsekuensi? Kenapa Bapak Ibu sebut konsekuensi? Sanksi lah. Kenapa? Karena perbuatannya itu kena sanksi dia. Karena perbuatannya kena sanksi. Coba baca dulu kertas ketiga, Dok. Pertanyaan nomor 2. Nanti lu Coba baca dulu. Kenapa PJOK itu konsekuensi? Iya, ini kan yang kita bahas. Ya, nanti. Oke. Bapak Catur jawabannya hukuman, Pak Catur. Hukuman. Kita cari jawabannya yang sama ya. Di sini motivasi eksternal. Karena menurut teori perkembangan peserta didik. Itu yang kedua. Ini tulisanmu nih loh. Ketiga adalah memberikan konsekuensi yang baik. Ya. Nih. Memberikan konsekuensi yang baik, memberikan hukuman sesuai sebab akibat langsung dari perbuatannya. Nah, kenapa kalau dari pertanyaan yang ke-10 ini, kedua ini hukuman dan ini konsekuensi? Karena hukuman sejalan dengan apa? Dengan kalau yang pertama kan hukuman tidak berkaitan dengan yang kesalahannya. Kalau ini berkaitan enggak dengan mata pelajarannya? Makanya disebut dengan konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up, ini jelas hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini sudah jelas karena tidak menyakiti ya. Dia di sini belajar bertanggung jawab. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nampaknya Bapak Ibu sudah paham hukuman dan konsekuensi. Jadi di sini Bapak Ibu, hukuman saya pernah dengar dalam guru pendidikan, guru penggerak ini, kalau tidak ada cara lain, hukuman itulah yang paling terakhir kali caranya. Kalau tidak ada cara-cara yang lain, hukuman yang paling terakhir. Tapi boleh kalau tidak ada cara-cara yang lain. Hukuman yang paling Berarti sama dengan ini tuh SP1, SP2.
pandang dari segi apa dulu? Dari segi istilah. Hukuman dan konsekuensi ini kan sama sebenarnya. Sama kan? Dia tuh apa yang kita perbuat itu kita dapat. Iya. Itu kan? Iya. Perbedaannya kan dari segi bahasa. Kalau nomor 7 tadi kok izin kok. Lari mengiling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Terpulanglah kita dari dia masuk pelajaran atau tidak. Kalau dia itu bersifat paksaan berarti itu termasuk dalam hukuman atau konsekuensi? Kalau paksaan itu dia hukuman. Hukuman itu paksaan. Berarti kalau nomor 7 tuh ada mengiling basket 2 kali karena pelajaran PJOK. Dia kan sudah biasa berlari dalam pelajaran PJOK Bapak Catur. Kan pasti ada pemanasan, dosa senam, bisa lari. Kalau saya dulu SMA Pak Catur, SMA nih, bukan SD ya. Saya lari di Aum itu 3 kali keliling, perempuan sama laki-laki sama. Pemanasannya tuh Pak Catur. Kan Bu Novi berarti gini, kalau dalam bahasa Indonesia dia telat suplemen dia sudah berpuisi itu. Itu sama. Atau dalam matematika harus disuruh baca kali-kali. Pahami konsep hukuman dan konsekuensi ini kan nggak banyak cara kan, dari segi bahasa bisa, dari segi istilah bisa. Sekarang ini mau dari segi apa dulu nih? Ibu mau jelaskan konsekuensi dan hukuman ini dari segi kita pembelajaran kan? Boleh sedikit. Iya, dari segi apa aja saya Ya, boleh. Bu Iren menanggapi Bu Iren. Memang secara bahasa itu beda tipis antara konsekuensi dan hukuman. Tapi pada poin yang kita tangkap di situ adalah sebab akibat. Karena kalau di hukuman itu tidak ada korelasi antara sebab dan akibat. Contoh, orang maling ayam, tapi dia di penjara 10 tahun. Itu hukuman kan? Tidak ada korelasi antara maling ayam dengan hukuman. Tapi ketika konsekuensi itu yang ada di dalam agama Islam. Ketika kita mencuri, tangan kita dipotong. Karena ada hubungan sebab akibat di dalamnya. Jadi ada korelasi antara kesalahan yang dilakukan dengan akibat yang diterima dari yang kita lakukan. Kan di dalam Islam Pak Oki namanya hukum kisos ya Pak Oki ya. Kisos itu intinya adalah konsekuensi. Jadi perbedaan hukuman konsekuensi itu banyak ini. Tapi pada intinya adalah hukuman memiliki korelasi, tidak memiliki korelasi antara kesalahan yang dibuat dengan akibat yang diterima. Tapi konsekuensi memiliki korelasi antara kesalahan yang dibuat dengan akibat yang diterima. Contoh, anak datang terlambat, bisa contoh. Hukuman dia yang berupa hukuman disuruh lari lapangan. Padahal dia sudah datang terlambat, waktu belajar sudah hilang, materi belajar sudah kurang, sudah tertinggal. Nah, bedanya dengan konsekuensi bagaimana? Anak datang terlambat, dia sudah ketinggalan waktu belajar. Bagaimana kita menambah jam belajar yang hilang? Jadi tidak ada istirahatnya nanti. Tidak boleh. Tambah jam pelajaran tidak boleh. Kalau jam istirahat kita tidak boleh mengambil nanti istirahat. Tapi kita boleh menambah jam pelajaran. Itu namanya pelajaran. Nah, pelajarannya di mana? Di jam pulang. Atau kita boleh dari pulang. Konsepnya apa? Konsepnya korelasinya itu. Kan dengan ini, tadi kan kita nyatanya di sini kan nomor 2 dan nomor 7 ya kan? Jujurnya di luar konsep dia mata pelajaran apa sekarang ya kan? Yang nomor 2 dengan nomor 7 itu kan sama-sama telat ujungnya kan? Sama-sama nih misalnya nih kelas 1A dan 1B. 1A anak yang telat masuk pelajaran bukan PJOK, ini PJOK. Kan sama dengan konsep seperti itu. Telatnya sama-sama, kalau mungkin lari yang lapangan 2 kali itu karena terlambat dari ke sekolah itu kan taruhnya sekitar 10 menit kan? Pasti sama-sama 10 menit kan gitu ibahanya kan dalam konsepnya. Berarti konsekuensi ini harus ada sebab dan akibat. Nah, itu kan yang lebih positif, budaya positif menghukum anak yang datang terlambat. Jika dia terlambat setengah jam, hukuman konsekuensi yang korelasi yang sama, yang linear, itu adalah dia pulangnya lebih telat setengah jam. Itu positif. itu yang positif kan? Jadi sesuai sebab akibat. Iya. Makanya itu tadi itu Dia pulang lebih lambat setengah jam.
olahraga lari ke lapangan itu pemanasan untuk dia. Tapi kalau disuruh Sama lari, dengan bahasa Indonesia bervisi. Karena ya betul. Sama ketika Pendapat Pak David, Ngepsek dan Bang Iren, Pak Catur. Jadi saya sebutkan ya konsepnya ini berarti sebenarnya sama. Sama-sama terlambat. Iya. Cuman satu karena ada olahraga, Iya. dia harus lari. Ya gitu kan? Sesuai. Dia lari kan, sesuai dengan kalau lari kan. Konsep awalnya kan berarti hukuman konsekuensinya sama tuh. iya sama. Tetap sama, tapi Harus ada sebab akibat. Ada lagi loh intinya, ada lagi anaknya kan. Iya. Ibaratnya ada lagi kenapa nih kayak gitu kan? Iya. Nah, berarti saya benar dong kalau itu hukuman juga bisa dibilang hukuman juga Bisa. dong. Tapi hukuman kasar. Tapi kasar. Bahasanya kasar. Tapi Bu, kita kan hukuman ngaji kasar. soal ini bu, kita ngaji puasa, kalau luas kan? Tujuh. yang terakhir sama yang nomor 2. Tidak usah yang tujuh aja bu. Yang ketujuh, ini Pak Catur jawabnya hukuman. Itu bukan hukuman karena ada korelasi. Kalau hukuman itu pasti tidak ada korelasi. Contoh, Iya. pasti. Contoh, semalam baru terjadi di kelas saya bu. Anak melupakan cek di kelas. Apakah ketika saya menyuruh dia hormat bendera itu berarti konsekuensi? Itu ada hukuman karena tidak ada korelasi antara dia mengecek dan melupakan cek dengan menghormati bendera. Dia ujungnya yang simpel aja Pak Catur, yang dilakukan konsekuensi itu apa yang dilakukan ada positifnya di dalam, ada nilai positifnya. Ada bentuk tanggung jawabnya. Ada ganti ruginya. Ya, ada itunya kan gitu. Ketika tidak berkaitan kesalahannya dengan yang pertama, Apa? maka itu Hukuman. hukuman. Itu ya. Kalau berkaitan dengan Ya, konsekuensi. jadi dia itu menyadari kesalahannya Bapak Catur. Jadi kan ujungnya itu apa cuma dong. Ulangi tangan. Konsekuensinya. Pulangnya terlambat. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Ini dia jawabannya. Ini dia jawabannya Bapak Ibu. Nih. Nih slide selanjutnya. Nih. Ya. Selanjutnya ini adalah dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu tidak selalu hasilnya positif ya Bapak Ibu. Di sini akan kita pelajari lah sama-sama. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan itu ternyata berlaku sama dia dengan hukuman. Karena apa? Meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampaknya dari pemberian penghargaan ini menurut Alfikon tahun 1993, yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi penghargaan ini cuma untuk jangka pendek dia aja, bukan dalam jangka panjang. Sementara kan kita inginnya kalau perubahan itu kan dalam jangka panjang, kan Bapak Ibu. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ini penjelasan dari yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Dan ada juga yang kedua, penghargaan itu bersifat menghukum. Kenapa? Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan menghukum mereka yang tidak dapat penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang.
karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ada tak anak bapak ibu yang seperti itu? Ya Bu Iren. Saya pengalaman pribadi anak saya di sekolah swasta. Ini pengalaman pribadi yang anak saya dapatkan kelas 1 di sekolah swasta. Jadi di kelasnya itu ada yang namanya sistem pemberian bintang. Nah, ketika dia merasa dia mampu sebenarnya, tetapi kejadiannya pada saat itu gurunya bukan tidak ya, tapi belum memberi kesempatan kepada dia, sehingga yang memperoleh bintang adalah anak-anak yang diberi kesempatan. Nah, saat pulang ke sekolah dia langsung cerita, "Ma, kalian nggak dapat bintang loh, kawan-kawan kalian dapat bintang. Kalian padahal bisa, tapi bapak gurunya nggak nunjuk kalian, Ma." Itu kan sebenarnya penghargaan, tapi penghargaan itu diperoleh bagi anak yang memberi kesempatan. Nah, menjadi hukuman bagi anak yang tidak mendapat kesempatan. Ini pengalaman pribadi dan real terjadi sama anak kandung saya. Itu Bu Novi. Itu pengalaman pribadi dari Bu Iren ya Bapak Ibu ya. Apakah ada pengalaman Bapak Ibu dari yang lain? Pasti mungkin ada ya. Ada, saya ada dengan pengalaman belasan tahun, beberapa tahun Bapak Ibu mengajar, pasti ada. Nah, selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Saya langsung saja Bapak Ibu karena mengingat waktu. Penghargaan ternyata tidak efektif. Yang selanjutnya penghargaan merusak hubungan. Penghargaan juga menurunkan kualitas. Dan penghargaan juga ternyata mematikan kreativitas. Dan yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, di sini untuk mengganti penghargaan itu kita bisa membuat atau pengakuan apresiasi kebajikan, nilai kebajikan yang ada pada anak. Apresiasi bisa juga berupa dengan pujian. Jadi kita di sini Bapak Ibu bermain olah kata, kita di sini bahasanya kita permainkan. Di sini ada kalimat pembuka, nilai kebajikannya dan situasi. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Kan itu pujian kan Bapak Ibu. Situasinya pada saat menolong murid baru di sekolah kita. Terus ada saya menghargai. Nilai kebajikannya kepedulian. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terus ada juga terima kasih untuk bla bla bla. Nilai kebajikannya itu adalah rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi nilai kebajikan ini kita sebutkan. Nilai kebajikannya tuh banyak. Dari profil Pancasila itu semuanya nilai kebajikan. Ya, karakter, tanggung jawab, disiplin, jujur, kejujuran, kesehatan. Jangankan anak murid, mungkin aja berterima kasih sama kita, pasti kita merasa dihargai kan Bapak Ibu. Nah, apalagi anak murid, kita orang tuanya di sekolah. Jika kan ada di pembelajaran ada pembuka, inti, penutup. Di pembuka anak Bapak Ibu ketua kelas silakan pimpin baca doa. Haruskah pimpin baca doa? Saya pimpin baca doa dengan bagus kan. Walaupun berdoa dimulai ada yang bersuara, mungkin doa cuma doa gini aja kan, tanpa doa apa. Otomatis sesuai dengan kalimat Bu Novi tadi kita kasih pujian. Jangan sudah doa diam aja nak. Kalau biasanya kan ada kasih reward yang apa tuh, permen macam-macam, makan tempat. Kalau ini enggak ya terima kasih Pak ini,
seperti itu. Kalau ada anak menjawab, misalnya suruh kita ke depan, ya terima kasih, nah itu yang sekarang digalakkan. Di kelompok sekian misalnya campingnya, terima kasih tepuk tangan, Pak, itu yang butuh ke anak murid kita, bukan butuh sesuatu yang kita. Ya kan diomongkan sekarang nih, karena anak Pengakuan yang sedikit dari diri kita ke dia. jadi anak yang lain, ibu kasih mau apa? Bukan kasih kali ini, kalau besok nih, aku jawab besok aku dapat permen tuh, dapat kali itu anak-anaknya memikirkan besok aku dapat ini dan itu tidak boleh dilakukan. Selama ini kan kita kan ada yang Bapak Ibu guru. Saya tidak bilang di sekolah ini ya, yang menjaga wibawa, terlalu menjaga wibawanya, lalu dia tidak mau menguji anaknya atau memberikan pengakuan kepada anak muridnya sekarang kan. Jangankan ke anak murid, ke anak kita sendiri. Pasti senang kali kan kita beri pengakuan, ih pintar anak Umi. Nah gitu ya kan. Nah itu nanti kita sebutkan nilai kebajikannya di sana, nilai karakternya di sana, yang mana yang baiknya itu. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu, ini dia restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Nih, kolaboratif. Jadi restitusi ini ada kerjasama kita antara murid yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini kita berdiskusi dengan anak murid kita. Kita menggali kesalahan dia itu apa. Dia yang menyadari kesalahan dia, bukan kita yang menyadarkan, tapi dia menyadari kesalahan yang dia perbuat. Terus apa selanjutnya? Solusi yang akan dia lakukan selanjutnya itu kita dapatkan dari diri dia, bukan dari diri kita lagi. Itu dia perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini dia Bapak Ibu ya perbedaannya. Kalau hukuman lebih ke arah negatif, konsekuensi netral, bisa negatif bisa positif. Kalau restitusi itu positif. Nah, karena di sini apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kan kita bertanya. Berarti kan dia menemukan solusi dari masalah dia dari dalam diri dia sendiri kan, bukan dari kita lagi. Kamu harus kerjakan ini, kamu harus begini begitu, tidak lagi Bapak Ibu. Tapi dia menemukan solusi terhadap diri dia sendiri untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Jadi di sini kalau menurut saya anak diajarkan dewasa menentukan sikap, tanggung jawab dan akibat yang dia lakukan. Ini adalah 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ini perlu digarisbawahi, karakter yang kita ubah ya Bapak Ibu. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Solusi yang ditemukan oleh anak itu sendiri yang melakukan kesalahan, bukan dari kita. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, itu saja. Ini nggak usah. Ini dia. Yang terakhir, konsep segitiga restitusi. Itu kan restitusi tadi penjelasannya. Sedikit lagi nih ya Bapak Ibu ya. Dalam menerapkan restitusi itu ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama kita menstabilkan identitas. Guru membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Tadi ada yang Bapak bilang, yang kamu lakukan itu memang
salah tapi biasa manusiawi, tapi jangan diulangi lagi. Jadi anak tidak merasa terlalu terpuruk. Karena kan Bapak Ibu, kondisi mental setiap anak itu berbeda. Tidak bisa kita samakan dengan kondisi mental kita. Kondisi mental anak dulu sama anak sekarang pun berbeda. Terus ada validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kita tanyakan dulu, kenapa kamu terlambat? Selama ini kan kita terlambat, catat namanya, bawa bunga, bawa apa, tanah. Tanpa kita tanya kan, kenapa terlambat? Berarti SD kita ini sudah menerapkan segitiga restitusi ya. Lebih konsisten dalam menerapkannya ya Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Media. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi seperti apa? Apakah kamu ingin terlambat terus nak? Kalau kamu apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, bisa jadi seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Novi yang sudah memaparkan panjang dan lebar materi tentang budaya positif, khususnya tentang hukuman, restitusi, konsekuensi, dan Anggi tahu kenapa Bu Novi memanggil Anggi? Tahu Bu, Kenapa? karena bercerita saat belajar. Menurut Anggi, perbuatan itu sudah benar atau belum? Tidak Bu, Anggi janji tidak akan mengulanginya Bu, dan akan belajar dengan baik. Mengakui kesalahan itu bagus dan kamu sudah mengakuinya. Mengakui kesalahan itu bagus dan Anggi sudah mengakuinya dan mau memperbaikinya. Nah, pasti Anggi punya alasan kan mengapa Anggi melakukan hal tersebut. Saya capek Bu, saya janji tidak akan mengulangi. Nah, kita kan di kelas sudah membuat keyakinan kelas kan? Ya, Bu. Apakah Anggi meyakini keyakinan kelas kita tersebut? Iya Bu. Nah, apakah Anggi bersedia memperbaiki kesalahan Anggi? Bersedia Bu. Nah, sekarang apa rencana Anggi untuk memperbaikinya?